anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dan beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang harapan. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu pelajaran yang ke-15 tentang iman. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengawalinya dengan berdoa, Bapak mengajak anak-anak untuk selalu siap diri terlebih dahulu. Anak-anak boleh menyiapkan alat tulisnya, kemudian buku tulis, dan jika anak-anak mempunyai buku cetaknya boleh dibuka halaman 173 ya. Anak-anak sudah dibuka bukunya? Ya, kalau sudah, kita akan memulai pembelajaran ini dengan memohon berkat perlindungan kepada Tuhan agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kasih sayang yang kami terima dari-Mu melalui orang-orang di sekitar kami selama ini telah membantu kami tumbuh dan berkembang sampai sekarang. Ajarilah kami untuk memahami kasih yang Engkau berikan kepada semua orang selama ini. Bantulah kami agar mampu membagikan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, mengungkapkan syukur atas kasih Tuhan. Yang kedua, mengungkapkan kepedulian untuk berbuat kasih. Ketiga, menyebutkan arti kasih menurut Santo Paulus. Dan yang keempat, menunjukkan contoh-contoh perbuatan kasih. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat video tentang perbuatan kasih, yaitu saling menolong kepada sesama kita. Mari kita lihat video ini dengan baik. Penolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hompimpah, 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 hompimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar.
Awas kau Muti. Hahaha. Muti, awas. Ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Ya, anak-anak yang terkasih, sungguh menarik ya video yang barusan kalian lihat ya, dimana ada beberapa teman sedang asik bermain kucing-kucingan. Nah, di saat sedang berlari ada teman yang jatuh. Nah, kemudian teman yang lain itu menolong teman tersebut ya, bukannya menertawakan, tetapi justru ia mau menolong teman tersebut sampai merawat luka-luka yang diderita oleh anak tersebut. Nah, anak-anak, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini yaitu kita diajak untuk saling tolong menolong ya. Tolong menolong bisa kalian lakukan kepada orang tua kalian, kepada adik kalian, kakak kalian, maupun kepada teman-teman kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, Bapak juga mengajak anak-anak untuk selalu bersikap tolong menolong ya kepada sesama kalian. Nah, tetapi tolong menolong itu kalian lakukan dengan ikhlas. Jangan kalian mau melakukan tolong menolong itu dengan terpaksa ya. Nah, itu yang bisa kita ambil dari video yang barusan kita lihat ini. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan memperlihatkan gambar kepada kalian. Gambar yang pertama ini gambar apa kira-kira? Ya, pintar sekali. Ini ada orang yang sedang membagikan makanan kepada pengemis di jalan ya. Nah, kita lihat juga gambar yang kedua. Ini gambar apa kira-kira? Ya, pintar sekali. Gambar yang kedua ini ada dua orang anak sedang menolong temannya yang sedang sakit. Nah, kita lihat gambar yang ketiga.
Ya, ini gambar yang ketiga adalah ada orang sedang membagikan sembakonya kepada bapak-bapak yang mungkin membutuhkan pertolongan. Nah, kita lihat lagi gambar yang keempat. Iya, ada ibu-ibu yang sedang menjenguk kakek atau nenek yang sedang sakit ini ya. Kemudian kita lihat lagi yang gambar yang terakhir. Ya, ini adalah ada beberapa warga sedang bergotong royong membangun jembatan di desanya. Nah, anak-anak, dari kelima gambar ini adalah merupakan contoh perbuatan kasih. Masih banyak lagi perbuatan kasih selain di gambar ini ya. Jadi ini hanya beberapa saja. Nanti Bapak harap kalian juga setelah kalian menerima pembelajaran ini, Bapak minta juga kalian nanti akan melakukan tugasnya, melakukan perbuatan kasih ya terhadap keluarga kalian saja. Jadi anak-anak juga nanti Bapak berharap juga kalian bisa melakukan perbuatan kasih seperti yang ada di gambar yang barusan Bapak tampilkan. Nah, anak-anak, hari ini Bapak akan mengajak juga kalian untuk melihat perbuatan kasih yang dilakukan oleh Santo Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Kita akan melihat tentang kasih dari 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, anak-anak yang terkasih, ini tadi merupakan perbuatan kasih Santo Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Nah, banyak sekali ya sifat-sifat yang bisa kita ambil di dalam bacaan tersebut. Misalnya kita diajak untuk selalu sabar, kemudian tidak sombong, kemudian murah hati, kemudian tidak cemburu, dan tidak memegahkan diri sendiri ya. Jadi kita juga diajak untuk selalu melakukan perbuatan kasih terhadap sesama kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kasih adalah perasaan yang timbul dalam hati manusia ketika ingin membantu sesama kita. Kemudian ciri-ciri kasih antara lain sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah, sopan santun, tidak mendendam, dan mau mengampuni. Sebab umat Kristiani, kasih adalah bukti iman yang paling nyata. Dan Santo Paulus mengatakan bahwa dari antara ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Jadi dari pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu iman, harapan, dan saat ini kasih, yang paling besar adalah perbuatan kasih. Nah, berbuat kasih dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu ini kita bisa melihat kita dapat murah senyum ya. Murah senyum bisa kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang tua kita ya. Kita tidak boleh istilahnya kita tidak boleh memperlihatkan wajah-wajah yang cemberut, musam, tapi kita memperlihatkan wajah yang selalu tersenyum kepada sesama kita. Kemudian kita selalu menyapa ya, entah menyapa kepada orang tua, kepada kakek, nenek, adik, kakak ya, guru. Nah, untuk menyapa di saat pandemi ini, kita menyapanya dari jarak jauh saja, tidak usah bersalaman. Nanti kalau sudah kembali normal atau virus corona ini sudah berakhir, kita biasakan juga untuk menyapa dengan bersalaman. Nah, ini juga kita selalu bergembira ya terhadap teman kita, terhadap sesama kita, dan kita tidak boleh selalu sedih, tapi selalulah kita bergembira. Nah, membantu atau menolong teman yang jatuh, kemudian ada juga membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan kita bantu. Dan tentunya kita membantu ini dengan penuh keikhlasan, tidak membantu dengan misalkan kita ingin membantu tapi ada ingin mau pengen apa gitu. Misalkan kita membantu teman tetapi
kita pengen balas budi biar biar kita itu dipandang teman itu baik ya. Tidak boleh, kita harus membantu teman itu dengan penuh keikhlasan hati. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas pada pagi hari ini yaitu membuat video tentang perbuatan kasih di dalam keluarga kalian masing-masing. Bebas untuk videonya, kalian mau melakukan apa ya, yang penting temanya tentang perbuatan kasih di dalam keluarga kalian. Nah, untuk tugas Bapak beri waktu sampai hari Selasa 2 Maret 2021 ya. Jangan lupa nanti di dalam tugas itu diberi nama, kelas, dan nomor absennya, biar Bapak tidak bingung untuk menilainya ya. Nah, sekali lagi, untuk tugas ini tolong dikerjakan dengan baik, karena ini nilai keterampilan kalian. Dan waktunya masih cukup lama ya, jadi Bapak harap tolong dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah, untuk tugas yang belum jelas boleh langsung tanyakan kepada Bapak ya. Melalui telepon boleh, kemudian melalui chat WA boleh ya. Mana yang belum jelasnya di mana, nanti Bapak usahakan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita, Bapak ada satu video untuk kalian renungkan di dalam diri kalian. Nah, video ini tentang lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah.
kita akhiri pertemuan kita atau pembelajaran kita pada hari ini dengan memohon berkat kepada Tuhan. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Mampukanlah kami agar dapat selalu mengusahakan kasih kepada siapa saja yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi hidup kalian di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.